Keranjang Kaifan. Ada satu program yang bisa membuat pekerjaan menggambar cross section dan long profile kita itu bisa dikerjakan secara otomatis. Ini program lama sebenarnya ya, nama programnya PCLP. Cara kerja programnya adalah program ini membuat script ya. Jadi di AutoCAD itu ada pemrograman ataupun script ataupun bahasa pemrogramannya sendiri yang bisa melakukan otomatisasi semua perintah di AutoCAD. Ya, di program ini menjalankan script tersebut secara otomatis dengan data yang diambil dari Excel. Jadi datanya kita harus inputkan ke Excel. Ya, contohnya misalnya kita punya sebuah cross section yang kita ukur seperti ini, misalnya cross sectionnya ya. Kemudian data cross section ini kita masukkan ke dalam Excel ya. Kita coba buka ya. Nah, kita buka Excel bawaan dari program PCLP tersebut ya. Di sini saya sudah masukkan ya, ini di PCLP. Kemudian, nah ini ada, jadi kalau kita download program PCLP itu sudah disediakan dua buah file Excel yang namanya cross dan long bawaannya sendiri ya. Jadi kita coba buka yang cross seperti ini. Nah ya, tampilan seperti ini. Kita langsung masuk ke tab data OGL ya untuk menginput data. Ya, tampilannya seperti ini ya. Sudah tersedia ataupun sudah ada data-data yang bisa menjadi contoh untuk dicoba ya. Tapi kita akan menggunakan data ukur yang sketsanya seperti di atas ya. Terlihat di situ ada center line berada di area yang selebar 5 meter ya. Jadi dari center line ini kita bagi jarak pengukuran kita, di sebelah kiri center line itu negatif dan sebelah kanan itu adalah positif. Ya, sebagai contoh, misal di center line ini berarti itu jaraknya adalah pada jarak 0 ya. Jarak 0 kita taruh di sebelah sini. Oke, ini jarak 0. Kemudian dari di center line ini ketinggiannya itu dari sketsa kita ketahui bahwa adalah setinggi, elevasinya adalah setinggi 1,06. Oke. Kemudian kita masuk ke elevasi titik E. Elevasi titik E ini adalah berjarak 5 dibagi 2. Tapi karena dia ada di sebelah kiri dari center line, maka dia mendapat tanda negatif. Jadi kita buat min 2,5 dengan elevasi yang sama 1,06 ya. 2,5 minus 2,5 elevasinya 1,06 ya. Kemudian kita masuk ke elevasi titik D. Ini berada pada jarak yang sama, yaitu pada jarak min 2,5 ya. Elevasinya adalah 1,36 ya. Kita lanjut ke elevasi titik C ya. Titik C itu berada pada jarak 2,5 ditambah 1,5 berarti pada jarak min 4 ya. Kita masukkan angka min 4, enter ya. Elevasinya sama dengan elevasi D, yaitu 1,36 ya. Kemudian kita beralih ke titik B. Titik B ini berada pada jarak yang sama dengan titik C, yaitu min 4 juga ya. Hanya saja elevasinya yang berbeda, yaitu elevasinya setinggi 1,21 ya. Kemudian yang terakhir adalah elevasi titik A, yaitu pada jarak min 4 tambah min 0,2, yaitu min 4,2 ya, berada pada elevasi yang sama dengan elevasi titik B, yaitu 1,21. Oke ya. Area sebelah kiri dari center line sudah kita selesaikan, jarak dan elevasi yang
terukur. Ini kita geser, ini ada bagian yang kosong, ini berarti kita pindahkan saja ya. Kita cut, kita move kan, Ctrl V. Maaf ya. Kita move kan kemari, Ctrl V. Oke. Ya. Kemudian kita beralih ke bagian kanan centerline. Ini adalah area yang bernilai positif untuk jaraknya ya. Kita mulai dengan titik elevasi F. Ini jaraknya adalah sebesar plus ya, 2,5 ya. Elevasinya adalah setinggi 1,06 ya. Kemudian beralih lagi kita ke jarak titik elevasi G ya. G. Jaraknya adalah 2,5 ya. Kemudian ketinggiannya adalah 0,56 ya, sama dengan jarak elevasi titik F ya. Kemudian kita beralih ke elevasi titik H. Jaraknya adalah 2,5 ditambah dengan 0,5 yaitu 3 ya. Elevasinya adalah setinggi sama dengan titik G yaitu 0,56. Lalu lanjut kita ke elevasi titik I dengan jarak yang sama yaitu jarak 3, tapi elevasinya berbeda, yaitu elevasinya adalah setinggi 1,06. Kemudian kita beralih ke titik yang terakhir ya, yaitu titik J. Ini jaraknya adalah 3 ditambah 0,2 jadi 3,2 ya. Terus elevasinya adalah sama dengan elevasi titik F dan I, yaitu setinggi 1,06. Oke ya. Setelah selesai seperti ini datanya, kita bisa membuka file yang namanya PCLP. Kita coba cari ya di ini ada file PCLP di sini ya. Saya jalankan file PCLP-nya ya, sudah terbuka. Kemudian kita kembali ke file Excel tadi ya. Jadi kedua file ini, Excel dan PCLP, itu harus terbuka ya. Di sini kita bisa lakukan setting untuk plotting gambarnya nanti di AutoCAD ya. Kita masuk ke tab setting ya, karena di sini di data OGL ini ya, ini kita hanya mengubah ataupun kita mau ngeprint yang titik elevasi 1 ya. Gambar cross section yang pertama ya, kita anggap aja ini namanya cross section pada STA 0,500 ya. Yang lainnya kita biarkan seperti defaultnya seperti ini ya. Elevasi minimum dia akan otomatis mencari elevasi minimum. Kemudian untuk datumnya kita bisa ambil ya. Datum itu artinya apa? Titik referensinya ya, seperti di gambar ada datumnya itu ya. Datumnya itu ada pada elevasi misal ya. Datumnya sini kita ambil pada elevasi misal elevasi 0 ya, masukkan. Oke, kemudian di settingnya kita atur ya. Yang kita gambar adalah cross section nomor 1 sampai dengan 1 ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini cross section nomor 1 ya. Jadi kalau kita buat banyak cross section bisa ya, bisa sekaligus terplot ataupun terplot pada AutoCAD ya. Tapi sini kita masukin satu saja. Skala vertikalnya kita ambil yang skala 1/200, skala horizontal juga 1/200. Kemudian jumlah gambar dalam satu sheet, dalam satu kertas, gambar kertas itu dalam satu gambar ukuran kertas, misal ukuran kertas A3, kita ambil satu gambar saja misal ya, karena pun kita cross sectionnya hanya satu di situ. Oke, setelah ini kita setting, kita coba lihat perubahannya di AutoCAD di PCLP program tersebut ya. Kemudian pada menu cross section kita klik, kemudian kita klik sub menu existing ya. Oke ya. Settingan kita sudah sesuai dengan settingan yang terdapat pada Excel dengan file cross tersebut ya. Nah, setelah ini kita tekan tombol OK ya. Kita simpan misal di D ya, boleh kita buat data ya. Kita buat namanya misalnya coba PCLP ya. Tersimpan filenya dalam extension SCR atau ini adalah scriptnya AutoCAD ya.
Kemudian kita simpan. Oke, sudah. Lalu kita buka AutoCAD kita, ya. Bisa versi AutoCAD apa saja. Kebetulan AutoCAD saya adalah versi AutoCAD 2020. Start dia loading. Ya, kita buka AutoCAD-nya pada drawing yang baru, ya. Kemudian setelah AutoCAD-nya standby untuk menerima command, maka kita ketikkan command-nya adalah SCR spasi, ya. Kita arahkan ke file. Kebetulan ini memang sudah ada di D, di test. Kemudian kita pilih nama file yang kita buat menggunakan PCLP tadi, yang merupakan scriptnya AutoCAD. Kita klik 2 kali, dia proses tergantung dari jumlah cross section yang mau kita plot. Nah, ya, oke, sudah selesai, ya. Ini adalah cross section tersebut, ya. Mirip seperti gambar, persis seperti gambar plotting dari data elevasi yang kita ukur di lapangan, ya. Nah, untuk tulisan-tulisannya dan lain-lainnya kita bisa ubah sendiri, ya. Kita ubah sendiri, misal ini kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ubah menjadi ukuran 1, maka dia akan kecil, ya. Ini bisa sesuai dengan ukuran kita. Nah, karena ini program scriptnya memang dioptimasikan untuk pekerjaan di sumber daya air, maka memang tampilan seperti tampilan umumnya untuk cross section di saluran, ya. Tapi ini memang bisa kita gunakan untuk semua pekerjaan yang menghendaki gambar cross section. Ini kalau memang tidak perlu kita bisa hapus, ya. Nah, yang paling penting adalah ini, ya. Ini adalah permukaan dari cross section yang kita inginkan. Oke. Oke, kita lanjut bagaimana dengan long section atau long profile-nya, ya. Kita buka, ya, file untuk long-nya, ya. Bisa kita browse, ya, kita cari ini long, ya, file long untuk di PCLP, bawaan dari PCLP tersebut sendiri, ya, file Excel. Kita buka dengan melakukan double klik. Oke, ini sudah muncul long-nya, ya. Nah, di sini ada 2 buah tab, data existing dan data design. Kalau untuk memplot data elevasi existing yang kita ukur di lapangan, kita pilih di tab existing, ya. Nah, di sini kita menggunakan gambar ataupun data ukur yang kita sketsa dalam gambar tersebut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik elevasi, dari elevasi titik A sampai elevasi titik H, ya. Di sini kita bisa kita isi dulu, ya, jarak-jaraknya masing-masing, ya. Di sini di gambar sudah jelas ini. Ini ada 1,79, kemudian 1,35, ya, kemudian 1,58, 1,02, ya. 0,9, kemudian 1,53 dan 1,50. Oke, sisanya kita bisa hapus, ya, delete, ya. Ketinggiannya, ya, kita bisa kita isi, ya, sesuai dengan data ketinggian yang kita punya. Misal, ya, pada STA awal itu ketinggiannya adalah setinggi 0,69, kemudian 1,24, kemudian 0,95, kemudian 1,77, kemudian sama 1,77, lalu 1,28,
temuan 2,35 dan 2,78 seperti ini. Ya, ini kita ada sedikit kesalahan di sini. Ya, ini seharusnya kita pindah ya. Ini di STA kita cut ya. Ini Ctrl V ya. Di STA yang pertama itu jaraknya adalah 0 ya. Ya, ini STA-nya kita bisa isi secara manual. Misal kita buat aja ini STA A, terserah lah ya, ini untuk cepat STA B, STA C, STA D, STA E, STA F, STA G, STA H, atau menggunakan STA yang nilainya adalah penjumlahan dari jarak ini. Misal STA pertama adalah STA 0 plus 00, STA kedua adalah 0 plus 001,79, kemudian 9 tambah dengan 1,35 dan seterusnya ya. Ini kita copy ke bawah. Oke ya. Oke, kalau sudah selesai ya, kita bisa setting. Ini jumlah lembar adalah 1, sudah selesai seperti ini. Kita buka PCLP-nya ya. Kemudian kita pilih long profile, pilih existing. Oke ya, lembar ke-1 nih. Nah, ini kita pilih aja untuk tombol, kita klik tombol pembawa saja di sini. Ya. Tes PCLP, kemudian kita buat namanya coba PCLP long. Oke, kita save ya. Kemudian kita buka AutoCAD ya, kita masuk ke drawing baru aja. Kemudian kita klik perintahnya adalah SCR. Ya, spasi. Dan kita arahkan ke script yang disimpan menggunakan program PCLP tadi. Namanya adalah coba PCLP long. Oke. Nah, sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah muncul, ya. Kebetulan memang ini dipersiapkan, dioptimalkan untuk pekerjaan-pekerjaan di proyek sumber daya air. Oke, terima kasih.